masih nunggu regulasi yang terkait pasien itu kan. Tapi kalau misalnya untuk pasien sendiri masih ada data yang mesti diisi sama pasien manual. Oh, itu untuk registrasi ya. Untuk keluhan saya itu gimana? Kita kan tahunya belum tahu keluhan yang real di rumah sakitnya gimana. Iya, iya. Sistemnya lagi tinggal masih ada. Orang juga ribet ke manual juga. Kita ada standarnya 10 menit. oh ya Kan, oke Enggak sih ini kemarin. Mereka yang ikut suruh bawa. Jangan kena pasien kegiatan dulu kan itu bisa bukan harian kita kompetensinya beda sama mereka kata beberapa manajemen administrasi tadi pendaftaran gitu terus pembahasan ya kalau ke Jamrut ke Jamrut. oh jadi sebenarnya itu harusnya dasar kita masih regulasi Musim ya, program musim ya pasti berkala ada yang juga baru udah ada kelompok dari di bawah udah ada dua gitu 2012 untuk berpasi yang inaktifnya kita masih ikut Sedikit lagi. proses penuh kita semua kali tapi bisa kita sendiri dilaksanakan di sini otomatis feeling aseptik semuanya di sini Bisa untuk pasien beda cuma untuk seperti ini ya Jadi kalau pasien itu di sini. sama di sebelah sini dia udah paling untuk khusus di hati kayak terus mereka dia ikut ini ya dari bagian tesnya iya betul sih kita kan setahu kita selalu belajar di kampus itu tahunya coding itu ya diserahkan ke kita sebagai PMK gitu ya kita nggak tahu bahwasannya di si dokter itu ikut apa ya ikut andil gitu jadi sebenarnya kalau dia saya emang ikut andil kalau dari sana tapi ini kan ini dimana jadi kumpulan aja satu kelompok itu RR dan semua gitu itu sih kita memang kita kan harus di kolaborasi satu kelompok itu baru ini persen teori sisanya ada kolaborasi menyesuaikan kami mereka beli jurusan itu sih tapi nih sebagai dia udah bagi kelompok sendiri cuman referensi ilmu dan jalannya nanti kalau yang ketika kita datang ke rumah sakit ini kita diajarin lagi kan untuk basic-basicnya pelayanan soalnya kan terkadang banyak beberapa etika yang bilang bahwasanya pembelajaran di KPI pembelajaran di tempat kerja itu ternyata agak berbeda gitu. Tapi kita diajarin kan kita diajarin kan
Ya, Ini baru mau turun. ICD itu udah versi yang baru kan 2023 malah kan yang tetap kita harus paham kan dari mulai maksudnya kita belajar dari kolom 2 kan kalau ICD Kalau kolom 2 instruksi seperti apa kan kita paling enggak harus sama dari terus kuatin aja sebelum nanti ke lapangan gitu ke lapangan nanti ke lapangan malah lebih kompleks ya paling jangan dulu nih harus kuat gitu ya berarti laporan Iya, jadi saya dulu juga, saya sekarang juga dulu saya juga dari jadi begitu tahu bayarnya ketika kita di pelayanan kita sudah tahu informasi apa aja yang bisa kita share ke pasien dan informasi apa yang tidak boleh saya lah pasien. mantap kali Bu Sali kan Bu Sali Jadi memang di rekam medis ini kan udah hebat banget tidak semua data itu dia apalagi bisa terkait dengan asuransi. Asuransi itu banyak asuransi yang broker-broker yang bisa data pasien dan itu tidak boleh sembarangan kita informasikan data ada bisa kan kita memberikan bukan si pemilik baik yang minta yang dari 0201 dulu itu penomoran yang belakang oh namanya dari belakang yang 01 nanti mbaknya misalkan pasti pelayanan itu masih digital kan ada gitu karena ada sebenarnya sama sih nggak berubah ya cuma bedanya dari konvensional ke digital aja kan jadi kalau untuk coding memang sangat membantu ya digital di era JKN sih orang kita kuat ya yang maksudnya sebab ini di ini lah dipakai gitu kita ya booming juga kan ada JKN kita berperan makanya dari sisi materinya kan belum sih Ada, jadi namanya ada mobilisasi dana, ada yang perkelainan. Nah, tapi perlu kode juga kan? order biasanya udah dari MR di coding udah kalau udah selesai baru ke kita. Nah kita itu kita yang ngalamin semua berkas kelengkapannya dari resume, SPR segala macam. tapi kan sudah semuanya elektronik ya Pak ya. Udah nggak ada kertas-kertas kalau di sini atau? Kalau untuk dokumen sih elektronik, sebagian besar elektronik kecuali nanti perjanjian, surat puasa itu tetap kita pakai kertas. Tapi kecil sih, sedikit ya. Jadi bagian kode unit terkaitnya unit mobilisasi dana ya. Untuk kualifikasinya sendiri di divisi mobilisasi dana ini sendiri itu dari berbagai basic apa ya Pak kalau boleh tahu? Terus kan kita lihat di sini cukup banyak ya kayak meja-mejanya masing-masing. Mungkin mahasiswa kita juga pengen tahu nih di sini itu alur awalnya seperti apa. Terus nanti apakah ada verifikatornya lagi di sini atau seperti apa untuk kegiatan sehari-harinya? kalau kualifikasi itu sih campur-campur ya, ada yang ekonomi, ada yang saya dari komputer, dari IT ya, karena berhubungan dengan aplikasi kan, karena asuransinya pakai aplikasi ini, gitu. Kadang kita juga bantu juga biar lebih cepat. Ekonomi, akuntansi, campur-campur sih. Karena di mobilisasi dana berarti semua profesi ada itu ya. Yang berkaitan ya. Tapi kebanyakan ekonomi ya. Ekonomi. Keuangan, berhubungan dengan keuangan sih. Iya, karena di bawah keuangan jadi sebagian besar dari sendiri ekonomi. Berarti mereka di masing-masing sendiri itu punya taksi sendiri ya? Iya. Soal asuransi apa, yang megang siapa, terus BPJS kesehatan, yang paling besar sih kan BPJS kesehatan. Makanya dibagi ya, ini anak, ini raja, karena dokumennya begitu banyak. Sekaligus verifikasi kelengkapan berkas. Oke Bu. Orientasi dulu ke sini.
Kalau monitoring dan evaluasi itu kami melakukannya sebenarnya rutin. Cuman kalau monitor itu biasanya kami mengundang yang terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama. Tapi itu hanya modul ya. Maksudnya biasanya kami ini kiranya mengundang kami dan yang terkait lainnya ada seperti itu. Jadi itu kami melakukan. Kebetulan saat ini belum rutin, belum dilakukan secara berkala. Tapi itu ada permasalahan pada saat melaksanakan, kan saya belum rutin dilakukan monitoring, kemudian ada permasalahan, jadi sistemnya langsung tangkap, langsung evaluasi. Iya, kami langsung tangani saat itu juga. Kalau misalnya ada yang harus ditindaklanjutin, kami buat timingnya, jadi kapan ini bisa diselesaikan. Kira-kira apa aja untuk permasalahan di sistem informasi rumah sakit? Kalau di sistem itu banyak ya. Itu kan ada 3 cakupannya ya. Kalau disebut mungkin 3 divisi lah ya. Jadi ada divisi software, hardware, dan jaringan. Secara garis besarnya atau secara global masih seperti itu. Tapi 3 divisi ini itu dipakai 3 KSP kan ya. KSP-nya bukan KSP software hardware dan jaringan, tapi KSP ada pengelola sistem informasi dan aplikasi ya, lebih terkait ke software ya, pengembangan software. Terus ada KSP pengelola dan analisa data rumah sakit, itu terkait dengan analisa data, pengelola dan analisa data rumah sakit terkait apa maksudnya analisa data, ketika analisa data. Kemudian yang satu lagi pengembangan dan pengembangan sistem itu lebih ke hardware. Di mana jaringan letak di mana si jaringan ini di sampai mana itu ada di saya. Kebetulan saya pengelola dan analisa data rumah sakit. Udah menyeluruh kan, ada yang ininya, ada yang SIM RS, Ya, jadi sebenarnya semuanya SIM RS sih. sebenarnya kalau di sini ya lingkup tapi SIM RS. Iya. Nah, kendala-kendalanya itu di masing-masing divisi itu divisi ya beda-beda. Walaupun outputnya pasti sama ya. Sistem informasi atau aplikasi dan data dan sistem informasi lah gitu ya. Nah, berbeda-beda nih, misalnya kayak software. Selalu tuh kan setiap pengembangan, betul kami pengembangan sendiri, jadi nggak pakai vendor. Dulu memang pakai vendor, tapi sejak 2012 kami memutuskan untuk membuat sendiri, meneruskan apa yang dikerjakan vendor gitu, kami lanjutkan. Alhamdulillah kita punya pengembangan sendiri. Jadi karena dari sisi software itu banyak sebenarnya masalahnya. Jadi tadi udah sempat disampaikan sama teman saya Pak Bahtiar ya, Pak tadi nggak sempat tanya untuk ya ada evaluasi dan monitoring untuk rekam medis elektronik yang memang baru-baru ya. Alhamdulillah nggak kena sanksi untuk SUD Bayu Asi ya Bu ya. Alhamdulillah dan yang sebenarnya kendala terbesar ya selain mungkin dari sampaikan kan itu adalah sistem downtime. Sistem downtime ya. Ketika aplikasi itu down, nah itu akan menjadi masalah besar lah gitu. Kita rumah sakit kan tidak bisa stop ya pelayanan sistem informasinya pun, aplikasinya pun harus tetap dilakukan gitu. Nah, ketika downtime itu yang kita akhirnya bikin contingency plan-nya, apa saja yang kita harus tindaklanjuti ya. Caranya ya pasti kembali lagi yang kalau saya downtime itu kami ada prosedur 15 saya dilaporkan, kemudian instruksinya seperti apa yang unit harus manual, kemudian setelah manual apa yang harus dilakukan user, misalnya harus diinput lagi, nah seperti itu. Yang paling besar sih itu. Nah, apalagi kami telah integrasi dengan BPJS, nah itu sama.
biasanya di rumah sakit itu sampai jam berapa dilakukan sama mereka? Jadi ada time-nya untuk Ya, downtime itu kalau BPJS itu nggak kira-kira, kadang tuh bisa kalau tuh dia downtime-nya kadang bisa pagi, yang paling sangat-sangat terkendala itu ketika pagi. Biasanya itu Senin mereka ya subuh cuma 10 sampai 15 menit, tapi kadang-kadang berjam-jam. Nah itu yang itu sangat dari sisi jaringan, ya alhamdulillah sekarang kita nggak pernah kena kayak ransomware gitu ya. Kita kayak orang juga belum pernah, nggak ada phishing yang belum ada, amit-amit sampai kemudian kalau hacker ya mungkin ketersediaan hacker itu yang kebutuhan yang selalu ya, jadi setiap ada pengembangan sistem informasi ada kaitannya dengan hacker, jaringan juga seperti itu. Jadi mungkin dari sisi hacker itu memang kalau kami masih kurang maintenance mungkin ya, karena sebenarnya itu kami hampir 300 sampai 400 lebih. Sekarang nambah terus, yaitu baru PC, belum printernya. Tapi kalau printer kami udah mulai karena udah mulai ya. Terus kebetulan kami juga menggunakan e-surat, jadi setiap surat itu udah nggak di print. Jadi kami juga ada TPE, jadi tanda tangan elektronik. Jadi kami sudah sertifikat yang bagus. Jadi tadi Ibu bilang bahwa kami membutuhkan urusan rekomendasi informasi kesehatan adalah salah satu tadi ya bisa dari sini karena harus ada analisis yang sudah analisis untuk analisis. Kalau mengenai tentang ortopedik, ini kan sama Islam. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang ini fokusnya dulu ke formulir ini. Kita targetnya mungkin dari unit kami tahun ini adalah full RW. Yang belum RME? Tahun ini Semua rawat jalan? Kalau di sini sudah rawat jalan juga udah, rawat inap yang proses itu. Oh, di prosesnya memang rata-rata di Semuanya sih sebagian sih sudah cuman belum full. Makanya targetnya tahun ini full RME. Dan hambatannya pasti dari BPJS ya. Ya kayak karena kan sosialisasi, terus biasanya yang udah sepuh yang udah senior tuh mereka kendalanya males buat di VM ya. Nah kalau di kami kalau dokter-dokter Agak welcome sih. kalau di rumah sakit saya tuh kita justru antusias sudah melayani dokter-dokter yang jadi lebih ke gini, ini kalau misalkan dokter nggak isi lengkap, yang aja ya datanya udah KBS ya. Jadi ujung-ujungnya pasti mereka juga tersupport dari sana ya. Kalau di sistem kita kalau dokter itu yang lengkap nggak bisa match gitu. Iya, dia nggak bisa sampai Jadi Jadi udah ngeblok duluan. saya sering menyampaikan para mahasiswa dokter pada saat mengisi rekam medis untuk kalau sudah elektronik dia nggak bisa submit kalau belum mengisi item yang harus terisi. Di sistem kita ada seperti itu. Jadi mengisinya mengurangi dan tidak iya, sama perawat dan kita di sistem itu banyak yang dipermudah, jadi dokternya nggak terlalu lama menunggu itu mengisi, jadi ada yang didefaultkan misalnya dengan tindakan atau pelaksanaan yang sama itu tinggal kepas gitu ya. Jadi emang masih banyak ya. udah ada modul sendiri kayak misalkan radiologi ya kalau pemeriksaan hasilnya normal ya kepas gitu. Jadi kayak tindakan apa ya, misalnya dengan biologis sama misalnya kan ada tindakan resep juga kayak gitu. Sistem kita sekarang dikembangin di situ fragmentasi sama reagensi. Nah, misalkan si pasien ini sudah berobat baru 5 hari, datang lagi ke poli yang sama itu udah mau sistem kita. Jadi untuk menghindari Ada waktunya. Iya, jadi dia mesti ini fragmentasi rawat jalan. Teman-teman kalau pasien BPJS itu biasanya kalau misalkan hari ini dia berobat nggak bisa 3 hari atau 5 hari ini berobat kembali, jadi harus ada kalau masa 8 hari ya. Nah, jadi ke hari ke-8 baru bisa kebuka gitu.
Jadi kalau misalkan sakit datang ke poli pakai BPJS hari ini 2 hari kemudian sesek lagi misalkan ya itu kelop, tapi kelopnya bukan dari rumah sakitnya ya teman-teman ya, tapi memang aturan dari BPJS. Cuman ada pengecualian untuk kasus kronis dan emergensi. Itu mereka dikasih kartu kontrol, nanti SPP-nya dikeluarkan dan lain sebagainya. Itu proses tidak hanya dari rekam medis yang tahu, tapi teman-teman dari administrasi rumah sakit juga mungkin nanti akan ada di sana gitu bukan? Bayangin ya. Jadi di ruangan CRS ini ada, tadi saya pilih di sana ada ruang workshop CRS, ada ruang server CRS yang memang untuk menjaga keamanan data. Dan ini kalau backup datanya 1x24 jam, yang memang ada shift di sini otomatis. Oh, udah otomatis. Udah nggak otomatis. Sekarang kalau udah semuanya makanya. Ya, kan tadi katanya kalau misalnya udah otomatis ditutup gitu. Gak bisa keluarin SEP. Kan kalau di BPJS ada aplikasi kan kalau CRS itu adanya internal. Tapi kalau di BPJS nanti tim pendaftaran akan membuka aplikasi ikat dan tiket. Nah di situ yang nggak bisa. Jangan kesini. Nah, sudah ada di sini, kita gantian dong ya. Untuk backup di sana. Jadi kalau misalnya emang terkendala kita bisa lihat kendalanya apa. Dan yang belum terjadwal kadang kita juga bantu menjadwalkan pakai aplikasi yang harus daftar online. Ada juga memang mau schedule nggak bisa datang atau yang sebelumnya nggak datang, jadi macam ada yang emang nggak sengaja membatali Saya masih ketemu sudah di mana? Jadi harus Saya dari Advent. oh, nah ini itu Baru kemarin. yang paling tahu selanjutnya dari nomor handphonenya baru Jawa Barat. Saya Kesmas, basic saya dikasih jam. Kalau Kesmas itu kan lebih global ya, jadi saya satunya SKM ambil apa? D3-nya ASS, satunya SKM kemarin karena suara terbaiknya ke Kesling. Nah, boleh lagi semua manajemen rumah sakit balik lagi kayaknya. Jadi kan biasanya di seluruh ruangan itu kan beda-beda misalnya kayak yang back office ya, jadi cuma back office. Terus mungkin yang kosong itu kelas 1 tapi yang mau dirawat itu kelas 3 kan ya, atau yang kosong itu laki-laki tapi yang mau masuk itu laki-laki. Jadi kan memang harus dilihat sesuai dengan diagnosa, jenis usia, infeksi, jadi ya walaupun itu karena perawatan. ketersediaannya masih penuh, kita juga nggak bisa belum lagi pasien yang mau pulang kan. Nah, kenapa masnya? Iya. Sasimu yang Jadi kita antriannya digerai karena dia lebih dahulu, makanya masih bisa jalan, masih bisa benar, daftar iya, tinggal mengambil daftar boarding pass SFP ya. Walaupun untuk pasien baru pertama kali berobat di sini